Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor. Ya, silakan bagi teman-teman yang melihat video ini untuk bisa menyempatkan diri membaca terlebih dahulu agar ilmu atau pengetahuan yang kita pelajari hari ini bisa kita serap dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Nah, vektor apa sih itu vektor? Nah, vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah, gitu ya. Secara geometri, suatu vektor digambarkan dengan ruas garis berarah. Ini nih, ya, ruas garis berarah. Nah, ini ruas garis berarah ini, ya. Panjang ruas garis menyatakan panjang atau besarnya vektor dan arahnya menyatakan arah dari vektor tersebut, ya. Suatu vektor dapat ditulis menggunakan notasi huruf kecil. Ini notasi huruf kecil yang dicetak tebal atau huruf kecil yang dibubuhi tanda panah di atasnya. Misalnya ini nih A ini, kalau ini tidak huruf tebal, A kecilnya maka dibubuhi garis di atasnya, garis tanda panah di atasnya, seperti itu. Nah, ruas garis AB, nah di sini diketahui ada titik A, dan ini titik B, dan garis ini adalah ruas garis dari titik A dan titik B. Karena tanda panahnya arahnya adalah dari A ke B, ya, dari A ke B, maka ini adalah vektor AB. Jadi A ini adalah titik pangkal dan B ini adalah titik ujung. Nah, seperti itu. Nah, pada vektor tersebut dinamakan vektor AB, ya. Secara aljabar, suatu vektor dalam bidang datar ini dua dimensi, dan nanti kita akan bahas ini ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Itu vektornya itu dapat dinyatakan dalam bentuk komponen vektor, ya. Dapat dinyatakan dalam bentuk komponen vektor, nanti kita akan jelaskan. Nah, selanjutnya ini, ya, kita akan pelajari. Nah, vektor bisa terletak pada 2 bidang dimensi, yaitu sumbu X dan Y. Bisa juga terletak pada bidang 3 dimensi, yaitu sumbu X, Y, dan sumbu Z. Nah, dalam dimensi 2, dalam bidang mungkin, ya, dalam bidang itu contohnya misalkan ini ada titik A di X1 dan Y1. Ini jika kita lihat arahnya, maka ini adalah A ini titik pangkalnya dan B ini adalah titik ujungnya, dan B ini titik ujungnya berada di X2 dan Y2. Nah, vektor AB ini bisa dinyatakan dalam bentuk komponen. Bagaimana cara menyatakannya? Maka kita coba pakai rumus yang ini, ya. Vektor AB, untuk mencari komponennya itu kita bisa tinggal kurangi saja titik B dikurangi titik A, yang mana titik B itu adalah komponen, ya, komponennya ada X2 dan Y2, dikurangi untuk titik A nya adalah X1 dan Y1, seperti itu. Nah, sebaliknya, jika kalau tadi kan arahnya adalah dari A ke B, ya, A nya adalah pangkalnya, B adalah ujungnya, seperti itu. Nah, jika sekarang arahnya berlawanan, jadi dari B-nya itu jadi titik pangkal dan A-nya itu adalah titik ujung, maka ini disebut titik vektor BA, ya. Vektor BA, di mana komponen vektor BA itu didapat dari titik A dikurangi titik B, seperti ini, ya. Sehingga kalau kita lihat dari matriksnya adalah komponen dari matriks A, dari titik A itu adalah X1 dan Y1 dikurangi X2 dikurangi Y dan Y2, tinggal kita kurangi saja. Nah, dari kesimpulan di atas, maka bisa kita simpulkan juga, ya, dari penjelasan di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa vektor AB yang ini itu sama dengan negatif dari BA. Kenapa negatif dari BA? Kalau BA itu tadi arahnya dari titik B ke A,
Maka kalau negatif BA itu adalah dari A ke B. Jadi sama aja dengan vektor AB gitu. Jadi AB itu sama dengan negatif dari vektor BA. Kita coba pakai yang ada angkanya ya. Nah, sekarang sumbu X2 dan sumbu Y-nya adalah 3. Nah, sebenarnya komponennya 2 dan 3, sedangkan titik Q ini adalah di 5 dan 7. Karena ini sudah ada arahnya, ya, ruas garisnya berarah dari P ke Q, sehingga P ini adalah titik pangkal dan Q ini adalah titik ujung. Nah, untuk mengetahui komponen vektor PQ ini, untuk mengetahui komponen vektor PQ, maka Q ini dikurangi titik Q dikurangi titik P, sehingga komponen ini kita kurangkan jadi 57 dikurangi 23. Nah, sebagaimana yang kemarin kita pelajari pada pengurangan dua buah matriks ya, operasi pada bilangan bentuk matriks maksudnya, operasi matriks itu kita tinggal kurangi saja yang letaknya. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3, 7 dikurangi 3 sama dengan 4, sehingga komponen vektor PQ adalah 3, 4, di mana X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 4. Nah, bisa kita juga tulis dalam bentuk basis ya. Jadi 3I ditambah 4C. Nah, seperti itu. Ya, ini bentuk basisnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik arahnya dari Q ke P, jadi vektor QP ya. Q-nya jadi pangkal, P-nya jadi ujung. Maka QP atau vektor QP maksud saya itu komponennya dicari dengan menggunakan titik P dikurangi titik Q. Nah, sekarang kita menggunakan komponen P dikurangi Q, yaitu 2, 3 dikurangi 5, 7. Sama dengan yang atas tadi pengurangan matriks ya. Kurangi yang seletak. 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3, 3 dikurangi 7 sama dengan negatif 4. Sehingga komponennya adalah negatif 3 dan 4. Nah, ini titik-titiknya ada negatif 3 X-nya dan Y-nya negatif 4. Nah, kalau ditulis menjadi vektor basis ya, jadi vektor basis itu negatif 3I dikurangi 4J. Kesimpulan bahwa QP itu sama dengan negatif PQ. Jadi ketika arahnya dari Q ke P gitu kan, itu sama dengan PQ, tapi yang arahnya berbalik, yaitu yang negatifnya. Jadi sama aja dengan PQ gitu ya, arahnya sama. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau berada di dimensi 3? Nah, kalau dimensi 3 atau dalam ruang, kalau tadi di bidang, sekarang di dalam ruang gitu. Nah, sumbunya itu ada 3, ada sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu Z. Jadi komponennya pun ada 3, ada X1, X2, X1, Y1, Z1, dan X2, Y2, Z2. Nah, kalau kita misalkan di sini ada titik A, yang letaknya itu ada di X1, Y1, Z1, dan B, X2, Y2, Z2. Nah, kita lihat di sini arah panahnya, berarti ruas vektornya adalah dari A ke B, A titik pangkal dan B titik ujung ya. Nah, untuk mengetahui komponen vektor AB gitu ya, maka kita tinggal kurangi saja dari titik B kurangi titik A, sama dengan yang tadi di 2 dimensi ya, hanya saja komponennya bertambah. Jadi X2, Y2, Z2 dikurangi X1, Y1, Z1. Itu pun sama dengan kalau arahnya kita balik dari titik B ke titik A, B jadi pangkal, A jadi ujung. Sehingga vektor BA sama dengan A dikurangi B. Jadi X1, Y1, Z1 dikurangi X2, Y2, Z2. Nah, kesimpulannya pun sama, ketika vektor AB dari A ke B itu sama aja dengan negatif dari BA dari B ke A, tapi yang negatifnya, berarti arahnya sama-sama ke atas kesannya seperti yang tadi vektor AB. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita pakai contoh yang dengan angka, ini sama saja ya. Misalkan ini P titiknya ada di 2, 3, 1, dan Q titiknya ada di 4, 5, 7. Mana P adalah titik pangkal dan Q adalah titik ujung. Nah, untuk mengetahui vektor PQ gitu ya, komponen vektor PQ, maka PQ itu dicarinya dengan vektor PQ, komponen vektor PQ itu dicarinya dengan Q dikurangi titik Q dikurangi titik P. Ya, dimana titik Q itu adalah 4, 5, 7 dan titik P itu adalah 2, 3, 1. 4, 5, 7 dikurangi 2, 3, 1 sama dengan
Ya, biasa operasi matematik mengurangi yang seletak ya. Elemen seletaknya adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 5 dikurangi 3 sama dengan 2, 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Sehingga komponennya adalah 2, 2, 6. Jika kita tulis menjadi vektor basis, berarti ada 2, 2, 6 itu adalah jadi 2i tambah 2j tambah 6k, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan arahnya berbalik dari i-nya menjadi pangkal dan p-nya menjadi ujung, nah jadi vektor Qp. Nah, vektor Qp itu didapat dari komponennya dari P titik P dikurangi titik Q. Ya, kita tulis saja komponen titik P-nya adalah 231 dan titik Q-nya adalah 457. Sehingga kita kurangkan jadi 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2, 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2, 1 dikurangi 7 sama dengan negatif 6. Ini komponennya negatif 2, negatif 2, dan negatif 6. Nah, kalau kita bentuk atau rubah kita tulis jadi vektor basis, maka menjadi negatif 2i dikurangi 2j dikurangi 6q. Betul. Seperti kesimpulannya tadi Qp dari Q ke P itu sama dengan P ke Q, tapi yang negatifnya gitu ya. Betul. Jadi dari Q ke P itu sama dengan P ke Q, tapi yang negatifnya, artinya arahnya yang ke sini. Tuh ya. Oke. Taps dulu. Nah, bagaimana dengan panjang vektor? Nah, panjang vektor ini adalah besarannya ya, besaran apa namanya? Besar vektornya gitu. Besar vektornya, besarannya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah kita tinggal lihat saja jika si vektor A-nya itu komponennya adalah A1 dan A2, atau si komponen dari vektor A itu adalah A1, A2, A3 ini untuk yang dimensi 3-nya, maka panjang vektor A-nya itu ditulis dengan A dengan dibubuhi panah arah dibatasi oleh dua garis atau kurung garis seperti ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Nah, rumusnya adalah ini. Ya, ini simbol dari panjang vektor. Nah, rumusnya A1 tadi, kalau bukan A1 berarti X-nya juga bisa disebut X-nya juga, atau I-nya kalau di vektor basis, dan ini Y-nya atau J-nya kalau di basis vektor basis ya. Atau A2 tadi komponen A2. Tinggal A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 di akar ya, di akar 2, atau kalau yang dimensi 3 berarti A1 pangkat 2, A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2. Seperti itu saja. Tinggal contoh ya. Misalkan diketahui vektor A ini sudah ada komponennya adalah 3 dan 4, berarti sudah tidak berupa titik ya, bukan titik dari titik A pangkal ke titik ujung lagi, tapi ini sudah dicari vektor A-nya dengan komponennya adalah 3 dan 4. Maka panjang vektor A adalah, nah ini A, panjang vektor A sama dengan ini A1-nya atau X-nya atau I-nya tadi adalah 3. Dan ini ya 3, dan Y-nya atau A2-nya atau J-nya ini adalah 4. Kita masukkan saja, jadi 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 di akar 2 sama dengan 9 ditambah 16 di akar 2 sama dengan 25 akar 2 adalah 5. Jadi panjang vektor A itu adalah 5. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan contohnya yang ada di dimensi 3, titik A, nah ini masih berupa titik. Nah, titik A terletak di 213, titik B terletak di 4, 6, negatif 4. Nah, U ini adalah vektor yang mewakili vektor AB. Jadi vektor AB ini seperti vektor U lah gitu ya. Maka panjang vektor U adalah, nah kalau misalkan masih berupa titik, maka kita harus cari dulu komponen dari vektornya. Nah, kalau ini yang ditanyakan adalah vektor U-nya, berarti vektor AB tadi arahnya adalah dari A kurangi saja dari titik P dikurangi titik A. Nah, komponen titik B itu adalah 4, 6, negatif 4, dan titik A-nya itu adalah 2, 1, 3. Tinggal kita kurangkan, 4 kurangi 2, 2, 6 kurangi 1, 5, negatif 4 kurangi 3 sama dengan negatif 7. Sehingga komponen vektor U atau vektor AB tadi adalah 25, negatif 7.
Ini untuk A-nya A1, A2, A3 atau U1, U2, U3 ya. Ini X, Y, Z. Nah, kita tinggal masukkan saja panjang vektor U, jadinya 2 pangkat 2, 5 pangkat 2 ditambah negatif 7 pangkat 2 di akar 2. Sehingga hasilnya adalah 4 ditambah 25 ditambah 49 di akar 2. Hasilnya adalah akar 78. Nah, ini adalah panjang vektor U-nya. Sekarang kita lanjut untuk operasi pada vektor ya. Operasi pada vektor mana? Operasi pada vektor. Nah ini. Nah, vektor ya biasa ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, untuk operasi vektor ini ada operasi geometris atau dengan gambar gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini ada penjumlahan. Nah, penjumlahan ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Ada cara segitiga, cara jajar ginjal, dan cara poligon. Ini untuk gambar ya, untuk geometris. Nah, misalkan kita mempunyai vektor A ini gitu ya, dari titik pangkal ke titik ujung, kemudian ada vektor B juga dari titik pangkal ke titik ujung. Nah, jika A ditambah B, maka kita tinggal letakkan saja si pangkal A ini, pangkal B ini diletakkan di ujung dari vektor A-nya, sehingga kalau kita tambahkan jadi vektor A ditambah vektor B. Nah, jadi pangkal dari vektor B ini berimpit dengan ujung vektor A, sehingga yang didapat adalah vektor A tambah vektor B. Nah, ini nanti yang kita cari panjang vektornya, seperti itu. Kemudian kalau dengan cara jajar genjang, kita tinggal misalkan ini ada vektor A dan vektor B. Nah, untuk cara jajar genjang kita tinggal satukan saja titik pangkal vektor A dengan titik pangkal vektor B, sehingga akan membentuk sudut seperti ini. Nah, itu nanti vektor B akan terefleksi yang sejajar, dan B juga yang A ini dan B juga sama. Nah, yang akan kita cari adalah panjang. Nah, ini A tambah B, vektor A tambah B. Begitupun dengan cara poligon. Kalau cara poligon hampir sama dengan cara segitiga, tapi pertanyaan lebih banyak ya. Jadi vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D. Yang perlu kita perhatikan adalah arahnya, jangan sampai kita berubah ya. Nah, A tambah B tambah C tambah D itu berarti vektor A ini pangkal ujungnya berimpit dengan pangkal dari vektor B ditambah vektor B, ujung dari vektor B berimpit dengan ujung vektor C. Nah, ujung vektor C berimpit dengan ujung vektor D. Nah, tinggal kita cari yang panjang dari A ke pangkal A ini ke ujung D ini ya. Seperti itu adalah A tambah B tambah C tambah D. Seperti itu. Nah, oke. Ya, kalau pengurangan itu sama saja dengan yang tadi, hanya saja kita mengoperasikannya dengan arah yang berlawanannya. Contoh misalkan A dikurangi B, ini ada vektor A dan ada vektor B. Nah, kalau misalkan kita mintanya adalah A dikurangi B, maka si A ini itu ditambah dengan arah negatif dari B-nya. Seperti itu. Sebagai contoh seperti ini. Ini vektor A-nya ke atas. Nah, vektor B yang tadinya adalah ke kanan, arahnya menjadi sebaliknya, jadi ke kiri, karena menjadi negatif B. Nah, nanti A dikurangi B-nya adalah ini, seperti itu. Oke, kalau perkalian skalar, nah misalkan kita punya ada vektor B dengan 3 satuannya, 3 satuan, ada 1, 2, 3, ini 3 satuan vektor B. Nah, ketika kita diminta untuk menjadi 2B, maka yang tadinya si B itu adalah 3 satuan, maka 2B adalah 3 kalikan 2 saja, jadi 6 satuan.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu 2B. Seperti itu ya. Kalau misalkan dimintanya adalah 2/3B, negatif 2/3B. Nah, ketika kita sudah ada kata-kata negatif, nah berarti arahnya sudah berbeda, arahnya sudah berlawanan. Nah, yang tadinya ke kanan sekarang menjadi ke kiri. Nah, 2/3 itu artinya yang asalnya tadi 3/1 si B-nya sekarang 2/3-nya. 3 kali 2 adalah 6, 6 dibagi 3 adalah 2 ya. Jadi hanya ada 2 satuan, 1, 2, seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke contoh. Nah, misal contohnya adalah nomor 1, jika A, B, C, D, E, F ini ya adalah segi 6 beraturan dengan vektor A itu diwakili oleh U dan vektor AF maaf itu diwakili oleh V ya. Jadi ada vektor U dan vektor V. Nyatakan vektor AC dalam bentuk U dan V. Misal kita lihat di sini ada A, B, C, D, E, F gitu ya. B, C, D, F itu adalah segi 6 beraturan. Nah, ada AB. Nah, AB ini ternyata vektor AB ini dari titik pangkal A, kemudian titik ujungnya B itu diwakili dengan U ya, jadi vektor U. Nah, vektor AF itu dari titik pangkalnya A dan ujungnya F itu diwakili dengan V atau vektor V ya jadinya. Nah, yang kita cari adalah panjang A ke C ini nih, A ke C ini. Nah, tapi dinyatakan dalam bentuk U dan V tadi. Kalau kita misalkan kita tarik garis setiap sudutnya ini, nah gitu ya, untuk memudahkan kita. Nah, sekarang yang dicari adalah AC, gitu kan? AC dari titik A ke titik C. Nah, itu yang dicari ya. Seperti itu. Nah, AC ini, ya, vektor AC ini itu sama dengan vektor AB ini ditambah BO ke atas ditambah UC ke sana gitu ya. Dari A ke B, B ke O ke C. Itu jadi ada 3 vektor ya. Ada vektor AB tambah BO tambah OC. Nah, kemudian kita turunkan AC sama dengan AB. Nah, kita sudah tahu kan AB-nya tadi sudah ada vektornya. Nah, tinggal kita cari BO ini. Tuh, BO ini dengan arah yang sama dengan AF dan sejajar juga dengan AF karena ini tadi segi 6 beraturan. Jadi BO ini sama dengan AF karena tadi arah dan garisnya itu sejajar dengan AF sama sekali gitu ya. Jadi BO ini kita ganti dengan AF. Begitupun dengan OC, arahnya sama ya dan sejajar. Jadi OC itu sama dengan AB. Kita rubah jadi kita ubah lagi AC sama dengan AB itu diwakili oleh vektor U, AF itu V, dan AB lagi itu adalah U. Sehingga vektor U tambah vektor V dan tambah vektor U lagi adalah 2U ditambah V. Itu ya. Yang tadi BO itu sama dengan AF, OC itu sama dengan AB. Dengan catatan vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya sama gitu ya. Itu vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya sama. Tadi besarnya dinyatakan sama juga dan arahnya juga pun sama ya. Seperti itu. AC itu 2U dan V. Kita nggak tahu U-nya berapa, V-nya berapa. Karena yang ditanyakannya dalam bentuk UV ya sudah sampai segini saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke penjumlahan pengurus
pada vektor. Oke. Nah, yang pertama ini adalah penjumlahan. Ketika kita misalkan diberikan ada vektor A, maka komponennya misalkan A1, A2, A3. Ini berarti yang dimensi 3 ya. Dan vektor B itu B1, B2, B3. Ketika A tambah B, maka ketika kita tambahkan saja setiap elemen vektor komponen vektor tersebut gitu ya, memenuhi aturan matriks ya, menjumlahkan atau mengoperasikan elemen yang seletak. A1 ditambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3 gitu kan. Sehingga contohnya misalkan ini ada A, vektor A itu 3, 2, negatif 4 dan vektor B adalah 2, 5, 8. Ketika A tambah B, maka tinggal kita tambahkan saja tiap elemen yang seletak. 3 dengan 2, 3 tambah 2 ini, kemudian 2 tambah 5 yang ini, dan negatif 4 tambah 8 gitu ya. Negatif 4 tambah 8 sehingga hasilnya 3 tambah 2 adalah 5, 2 tambah 5 adalah 7, dan negatif 4 tambah 8 adalah 4. Sama halnya dengan pengurangan gitu ya. Pengurangan itu tinggal mengikuti kaidah matriks saja, mengoperasikan elemen yang seletak. Misalkan ada A, vektor A dengan 3 komponen A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3 gitu ya. Ketika A dikurangi B, maka tinggal kita kurangi saja yang seletaknya. A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, A3 dikurangi B3. Contoh, misalkan A-nya vektor A kita punya 5, 6, 8 dan B, vektor B-nya komponennya adalah 1, 2. Ketika A dikurangi B, maka tinggal 5 dikurangi 2, 6 dikurangi 1 dan 8 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 itu hasilnya 3, 6 dikurangi 1 adalah 5 dan 8 dikurangi 2 adalah 6, sehingga komponen vektor A dikurangi B adalah 3, 5, 6 seperti itu. Nah, jika perkalian dengan konstanta, misalkan ada vektor dikalikan dengan sebuah konstanta atau sebuah bilangan gitu ya. Jadi misal kita punyanya vektor A dikalikan dengan K. Nah, ini ya, K dikali setiap elemen vektor A, ada A1, A2, A3. Tinggal kita kalikan aja masing-masingnya. K dikali A1, K dikali A2, K dikali A3, sehingga komponennya berubah jadi KA1, KA2, KA3. Tinggal kita kalikan saja. Sebagai contoh misal ini ya. Sebagai contoh ini misalkan kita punya vektor A dengan komponen 2, 5 dan negatif 3. Maka 2A, nah karena ini dimintanya adalah 2 dikali vektor A, sehingga setiap komponen vektor A itu dikalikan dengan 2. Jadi 2 kali 2 kemudian 4, 2 dikali 5 sama dengan 10, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita masuk di perkalian 2 vektor ya. Perkalian skalar 2 vektor. Nah, perkalian skalar 2 vektor. Nah, jika misalkan tadi vektor dengan vektor dengan skalar, nah sekarang 2 vektornya. Jadi vektor kali vektor. Nah, di sini ada vektor A dan vektor B itu akan membentuk sebuah sudut ya, sebuah sudut. Nah, sekarang jika misalkan kita hanya mengalihkan jika A dan A1, A2, A3 dan B-nya adalah B1, B2, B3, maka ketika A dikali B kita hanya
mengalihkan saja setiap elemen seletaknya gitu ya, karena ini hanya vektor garis jadi gampang, tinggal A kali A1 kali B1 tambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Bedanya dengan yang penjumlahan ini ditambah ya, tambah gitu, sama saja dengan matriks seperti itu ya, kayak matriks. Nah, tapi jika misalkan kita lewatkan sudutnya gitu, atau kita bisa menghitunnya menjadi A tambah AA vektor kali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sudutnya cos theta. Nah, seperti itu. Nah, dari rumus perkalian tersebut kita bisa mencari sudut antara dua vektor. Nah, untuk mencari sudut maka rumusnya kita balik gitu ya. Jadi cos theta itu sama dengan A vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, seperti itu ya. Oke, kita masuk contoh soal. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya misalkan ketahui titik P 3, 2, 1 dan Q 1, 0 dan 4 dan Q juga R juga ada negatif 2, 2 dan 3. Maka hasil PQ dikali PR vektor PQ dikali vektor PR adalah, nah yang harus kita cari dulu ada vektor PQ. Nah, vektor PQ arahnya adalah dari P ke Q ya, P pangkal dan Q adalah ujung, sehingga untuk mencari komponen vektor PQ itu adalah Q dikurangi P ya, Q dikurangi P, ujung dikurangi pangkal. Nah, kita tinggal kurang-kurangi saja komponen-komponennya. 104 dikurangi 321, 1 dikurangi 3 negatif 2, 0 dikurangi 2 adalah negatif 2, 4 dikurangi 1 adalah 3. Yang kedua adalah kita cari vektor PR-nya. Nah, untuk mencari vektor PR, mencari komponen vektor PR itu adalah kita tinggal kurangi aja ujung dikurangi pangkal, sehingga R dikurangi P. Kita kurang-kurangi setiap komponennya negatif 2, 2, 3 dikurangi 3, 2, 1, sehingga komponen PR itu adalah negatif 5, 0, 2. Nah, karena tadi komponennya sudah diketahui, setiap vektornya ada vektor PQ komponen negatif 2, negatif 2, 3, dan untuk vektor PR komponennya adalah negatif 5, 0, 2. Maka kita bisa tinggal kalikan saja PQ itu, maka PQ dikali vektor PR itu sama dengan negatif 2, negatif 2, 3 dikali negatif 5, 0, 2. Seperti yang tadi di atas sudah dijelaskan, tinggal kita kalikan saja setiap elemennya ya. Negatif 2 kali negatif 5 ditambah negatif 2 kali 0 ditambah 3 kali 2, sehingga hasilnya adalah negatif 10, 0, 6. Tinggal kita jumlahkan, karena ini perkaliannya sama dengan perkali matriks juga harus ditambah, maka hasilnya adalah negatif 4. Seperti itu. Jadi hasil kali dari vektor PQ dikali vektor PR nilainya adalah negatif 4. Seperti itu ya. Soal kedua, jika sudut antar vektor A dan vektor B adalah 45 derajat, jadi vektor A dan vektor B membentuk 45 derajat, seperti itu ya. Vektor A sama dengan 4, panjang vektor A sama dengan 4, dan panjang vektor B adalah 2. Jadi ini enak sekali, sudah diketahui panjang vektornya ya, kita tidak perlu mencarinya. Nah, maka nilai dari A pangkat 2 vektor A ditambah vektor B pangkat 2 adalah, ya ini kita apa ya namanya ya, kuadrat sempurna ya, kuadrat sempurna A tambah B pangkat 2, sehingga A tambah B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2 kali A kali B. Nah gitu, 2 kali A kali B ya, dikali cos theta, A pangkat 2 adalah berarti 4 pangkat 2, B pangkat 2 adalah 2 pangkat 2, 2 kali A kali B adalah 2 kali 4 kali 6 kali cos 45, karena tadi apa namanya, sudutnya 45 derajat, sehingga kita hitung saja 16, 2 pangkat 2 16, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 kali 4 kali 2 adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.